hidup akan sia-sia dan kemudian terhempas oleh waktu begitu saja. Lalu orang kemudian tidak lagi menghargainya karena tidak dibangun dengan penjujuran. Ketika kita bicara budgeting gitu ya, itu mereka menganggap sebagai sesuatu yang rahasia. Padahal itu hak publik gitu. 2003 itu mereka sudah berpikir sejauh itu gitu ya di dunia sana, bagaimana merancang nerve system itu dipertemukan antara kekuatan virus dengan kekuatan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dari Kampus Politeknik SD Alan Jakarta di Pejompongan, menyapa Anda semua. Tentu saja dengan sesuatu yang baru lagi nih hari ini. Hari ini kami melakukan bedah buku putih pemerintahan yang diterbitkan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Yang kebetulan ketua umumnya ya Bapak Dr. Bahtiar adalah Dirjen Politik Umum Pemerintahan Kemendagri. Di dalam buku ini membahas ada 6 chapter. Dan hari ini khusus kami melakukan bedah buku dengan mendatangkan salah satunya Prof. Eko Prasojo, ada Prof. Irfan Maksum, dan yang sempat kita culik ya di siang hari ini, jadi nggak boleh pulang dulu, kita culik adalah Bung Isah Nurdin Nursi. Siapa yang nggak kenal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Senang sekali nih mau diculik dengan sukarela. Sebagai informasi, saya nggak perlu menjelaskan siapa beliau ya, tapi beliau adalah salah satu penerima MIPI Award. Jadi penghargaan MIPI kepada para birokrat, para ilmuwan ya, dan praktisi pemerintahan. Nah, beliau menerima di tahun berapa ya? Sekitar 2011. 2011 ya? Masya Allah, 12 tahun ya? Iya, 12 tahun yang lalu. Nah, tadi itu seru nih, pertanyaan malah banyak sekali tadi, diboyong semua nih oleh Bung Nursi. Sebelum kita membahas tema kita hari ini adalah karena sempat menjadi pesanan, akan menjadi buku baru lagi insya Allah ya. Kita ingin membahas tentang digital government. Gimana tadi ada challenge dari ketua umum, kita mau digital government, server aja kita nggak punya gitu kan. Ini pertanyaan besar. Jadi kalau kita nggak punya secara mandiri, apa yang akan terjadi dengan pemerintahan kita? Tapi sebelum ke sana, karena kita tahunya ini Bung Nursi ini orang yang paling kritis di antara segelintir orang. Nggak banyak orang yang kritisnya sekritis Bang Nursi. Whoever itu bisa. Pertanyaan pertama saya sebelum ke yang berat-berat nih, yang ringan-ringan dulu, tapi berat juga bagi sebagian orang nih. What makes you so dare to criticize the government? Pertama tentu latar belakang ya. Yeah. Dari SD sampai ngambil. SD di mana dulu nih? SD di Jakarta. Di Jakarta, semua di Jakarta ya? Semua di Jakarta. Kecuali S3 di Surabaya. Saya termasuk kategori murid yang bandel. Tapi bandel dalam pengertian belajar. Yeah. Tidak berhenti bertanya, bahkan terkadang tidak berhenti menguji guru. Gurunya kewalahan, jadi setiap masuk yang ada Bung Nursi mesti, aduh, saya masuk kelasnya Bung Nursi lagi nih. Iya, bahkan pernah kuliah dilarang ngomong, dilarang bertanya. Jadi kuliah hanya duduk dengerin, menulis makalah, nggak boleh ngapa-ngapain, cuma dengerin aja orang diskusi, ya silakan, tapi saya tidak boleh. Itu bukan pernah saya alami. S1 begitu, S2 begitu. Bahkan di S2 lebih aneh lagi. Ada dosen yang akibatnya keluar dari ruang kelas sampai kuping panas itu. Sampai ketua jurusan marah. Bertanya kenapa sampai gitu. Satu kelas nggak ada yang berani menjawab, ada teman menjawab. Akhirnya seorang dia jawab. Karena diam saja, ini nggak akan lagi ada pelajaran kalau tidak ada yang menjawab. Karena akhirnya terkenal semua, akhirnya salah seorang teman ngomong, ya Prof, ini sebabnya adalah Ihsanuddin Nursi
si profesornya, saya nggak usah sebut siapa nanti, karena akan tahu. Kenapa? Dijelaskan. Setelah teman dijelasin, saya menjelaskan duduk masalah. Duduk masalahnya sederhana buat saya. Kalau sudah kuliah itu sebenarnya prosesnya proses belajar mengajar. It's a scientific traffic. Yes. Correct. Yeah. Jadi statusnya scientific traffic itu dia bermakna bukan hanya belajar mengajar, tapi sekaligus dia harus mengakui ada proses berbagi, ada proses berkontribusi, dan jangan pernah merasa lebih. Iya. Repot nih kalau udah lebih, begitu ada challenge dari mahasiswa, wah, dignity-nya berkurang. Beda, gitu. Jadi kalau dia minta baca buku ABCDE gitu, kita bukan hanya baca buku ABCDE, kita juga baca buku tambah gitu. Betul. Karena sorry to say, kecepatan membaca kita, tentu. alhamdulillah gitu ya. Ya sudah beda tentunya gitu. Oke. Tapi mengkritisi pemerintahan ini like you enjoy. Ya saya enjoy karena tujuan saya berkontribusi secara positif. Iya. Jadi sebelum saya, ketika saya dulu di partai politik di Golkar gitu ya, di Golkar saya tetap bisa di era Pak Soeharto, di era Habibie, di era Abdurrahman Wahid gitu ya, bahkan di era SBY sekalipun, saya merasakan yang bagaimana saya berupaya untuk berkontribusi gitu. Dan terasa intensitas saya berkontribusi di era SBY dan di era Jokowi Widodo berkurang. Di SBY ini kenceng. Iya. Jadi tujuan saya berkontribusi. Dia ada positive ways ya. Iya. Berkontribusi. Kenapa? Karena motifnya adalah hidup itu seimbang. Dia ada plus, ada minus. Yes. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Bagaimana kita mencari format keseimbangan? Betul. Misalnya tentang format keseimbangan kehidupan. Bagaimana kita memainkan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, sehingga kita tidak dibimbing oleh realitas yang realitas tadi bisa menyesatkan. Di situ. Betul. Jadi kalau kita melulu pada realitas, saya mendapatkan pembelajaran menarik. Dalam pembelajaran saya, ketika satu bangsa, ketika satu masyarakat, satu keluarga, satu individu dibimbing oleh realitas, dia akan tersesat. Karena realitas itu cuma didasarkan pada kekuatan emosional sama kekuatan intelektual. Dia tidak berarti bisa menjawab si spiritualnya. Atau sebaliknya, ketika hidup hanya dibimbing berdasarkan yang spiritual saja, dia bisa menjadi absurd. Gitu loh. Sepakat. Jadi kita perlu membangun segitiga sama sisi antara kekuatan emosional, intelektual dan spiritual. Disitulah ketika tidak terjadi keseimbangan, saya tentu bisa mengkritik gitu. Sama kalau menulis karya ilmiah mahasiswa ini, karena kita di lingkungan kampus. Jadi mahasiswa itu ketika mau menulis karya ilmiah, either mulai skripsi, tesis, disertasi, what is the problem? Tesisnya itu apa sih? Apa yang dicari? Jadi harapannya 100, ternyata kenyataannya baru 50. Gapnya ini yang dicari. Tapi saya sepakat sekali bahwa hidup ini harus balance. Hidup ini selalu ada pasangan hitam putih, gitu kan? Yang tidak punya pasangan hanya Tuhan. Kan? Nah, disitulah tempat kita selalu mencari ilmu. Kalau begitu saya mau mulai tanya nih tentang digital government. Tadi pagi ini kita di-trigger nih bahwa pemerintahan itu harus bukan lagi berevolusi lah, karena di luar sana juga sudah melakukan hal, dan dari berbagai indeks penilaian internasional kita masih PR-nya banyak sekali ya. Di tingkat Asia Tenggara saja itu kita masih di urutan kelima lah. Selalu yang nomor 1 dari indeks professional government, for example ya, kita ada Singapura ya, Brunei, Malaysia, Thailand, kita nomor 5. Dan itu berdampak pada korupsi, pada SDM, kita semua jadi rendah-rendah semua. Kemudian temuannya adalah, we have to go to this digital government, karena bayangan kita ini memudahkan semuanya, mempercepat pelayanan, memperbaiki kualitas. Ada lagi nih, kebetulan saya ngajar di S3 nih, media, komunikasi pemerintahan. Salah satu subnya itu adalah media sosial. Pemerintahan kita juga diperkaya intensitasnya kepada publik itu dengan adanya media sosial.
Tapi the whole thing, what do you see? Kemana nih arah digitalisasi pemerintahan kita? Is it on the track? Kalau misalnya melihat negara-negara maju saat ini kan mereka memulai digitalisasi government itu 10-20 tahun yang lalu ya. Nah, kita baru sekarang ini giat-giatnya. Kalau pengamatannya Bung Lucy, are we on the right track nih digitalisasi government kita? Terutama kita melihat dari dua sisi nih nanti nih, pemerintah pusat seperti apa, pemerintah daerahnya menangkapnya seperti apa. Oke, gimana? Saya mulai dulu dari panggung internasional. Oke. Lalu kita masuk ke panggung regional, lalu kita masuk ke panggung nasional. Kenapa begitu? Karena kita adalah negara emerging countries istilahnya. Mundur ke belakang negara berkembang, mundur lagi ke belakang negara dunia ketiga. Istilah-istilahnya bergeser gitu ya. Negara dunia ketiga, negara berkembang, lalu negara emerging. Kalau kita ambil dari panggung internasional, jelas kita kajian dari berbagai kalangan menunjukkan kita ketinggalan puluhan tahun dari aspek teknologi. Cacuk Sudaryanto misalnya ketika dia memegang perusahaan telekomunikasi menyebut Indonesia ketinggalan 10-15 tahun dari aspek teknologi komunikasi. Itu ininya Cacuk gitu ya, almarhum. Lalu kalau teman-teman sekarang melihatnya gimana? Nah, saya kebetulan bergaul dengan teman-teman yang bermain di IT. Saya ketemu dengan mereka yang tidak punya pendidikan akademik di dunia IT, tapi mereka bisa menerobos kemana-mana gitu. Mereka bisa menerobos ke Paman Sam, mereka bisa menerobos ke Uni Eropa, mereka bisa menerobos ke Australia, gitu ya. Mereka bisa kemana-mana, mereka bisa menerobos. Bahkan sejumlah anak-anaknya sampai dibajak oleh oleh negara tetangga, dibajak oleh Paman Sam, dibajak oleh beberapa, karena mereka punya kelebihan luar biasa. Pertanyaan, apakah mereka anak didik dari universitas bergengsi Indonesia? Enggak juga, bukan. Tapi bukan berarti anak-anak dari universitas terdidik di Indonesia yang terbaik itu tidak punya prestasi, punya juga. Cuma ada perbedaan. Saya ingin mengatakan lagi kepada pemirsa sekarang, gitu ya. Ternyata saya jumpa dengan teman-teman yang kerjanya mengganggu industri keuangan. Dan level mengganggu industri keuangannya bukan level gangguan industri keuangan dalam negeri, level internasional, anak-anak kita. Jangan-jangan hacker-hacker ini yang ngaku dari mana, California, dari luar negeri, gitu kan? Ternyata anak-anak kita juga ya? Ketika kita bersengketa dengan Australia dalam persoalan Timor, kita juga bersengketa dengan Australia dengan beberapa hal. Itu yang namanya anak-anak Indonesia yang membela, itu perang cybernya luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Begitu juga ketika kita konflik dengan Malaysia, perang cybernya luar biasa. Padahal mereka tidak diperintah oleh Indonesia. Saya ini merinding saya. Sebenarnya di keterdiaman kita ini nasionalisme anak-anak muda kita ini luar biasa juga. Nah, ketika sampai pada nasionalisme itu, saya berpendapat kurikulum di Indonesia, baik kurikulum formal maupun kurikulum informal, atau kemudian perilaku politik praktis dari pemerintahan, itu tidak menumbuh kembangkan nasionalisme. Misalnya orientasi pada pendapatan, revenue oriented misalnya. Kalau bisa beli, kenapa mesti bikin, gitu misalnya. Itu Anda tidak mengajarkan nasionalisme, gitu loh. Itu Anda tidak mengajarkan kecintaan pada bangsa ini. Nah, di sini saya mulai masuk ke dalam dunia digital gitu ya. Tapi menarik, cut dulu tadi itu ya. Kecintaan kepada bangsa, nasionalisme. Itu supposedly itu sejak kita lahir lah, dari pendidikan keluarga, TK, contoh-contoh di kurikulum kita bagaimana kita lebih mencintai tanah air kita. Sampai ketika mereka menjadi pejabat, tidak lagi ada statement tadi itu. Ya, kalau kita bisa bisa membeli lebih murah, gitu kan? Kenapa? Membeli lebih murah, kenapa harus menanam? Nah, masalahnya nanti kita nanam apa kalau semua kondisi bumi? Problemnya bukan sekedar dari situ. Memang Anda terus-menerus punya daya beli. Lalu berikutnya, kapan Anda punya daya beli cukup untuk membeli? Jadi jangan kalau tidak berproduksi. Satu, yang berikutnya adalah lagi jangan menakar kesuksesan pribadi sebagai kesuksesan bangsa. Semua orang benar. Nggak boleh dong begitu, gitu loh. Nah, ini terjadi pada teman-teman saya yang
kebetulan berkuasa di dunia fiskal dan moneter berpikirnya, dan ternyata sejak zaman Soeharto, era Soeharto hingga sekarang perilaku revenue oriented itu gitu ya, itu tidak berubah. Apa dampaknya? Tadi anak-anak tadi, ya kalau Anda memang merasa perlu mendatangkan konsultan dari Singapura untuk soal IT, datangkan saja dari Singapura. Daripada mendidik lama gitu kan. Anda tahu nggak? Saya mau bilang sama Anda, ketika mereka mendatangkan konsultan dari Singapura untuk Indonesia, isinya orang Indonesia tuh. Yang direkrut mereka. Iya, yang direkrut Singapura. Ini kejadian, benar. Ini kejadian. Iya. Pertama memang mau ditampilkan orang Singapura sendiri. Tapi Tapi udah pindah nasionalisme belum? belum. Masih ya. Pertama jadi mereka di sana TKI lah ya. Iya. Yang saya mau cerita sama Nolia dan sama pemirsa, pertama mereka mendatangkan orang Singapura sebagai konsultan IT segala macam. Tapi karena dalam posisi konsultansi tadi si Singapura itu, warga negara si Singapura itu tidak bisa menjawab, datanglah si seorang Indonesia di saya. Baik, ini banyak sekali nih sisi-sisi lain dari digital government yang kita jadikan tema hari ini. Dan tadi backgroundnya secara internasional dan anak-anak muda kita ini luar biasa. Bahkan banyak yang tidak mesti duduk di bangku kuliah ternyata jago mereka IT ya. Digital government kita ini seperti apa? Didorong memang untuk terdigitalisasi. Kami juga di Poltek ini misalnya pelayanan-pelayanan kita sudah digitalisasi, nggak ada lagi pembayaran manual, ya nggak ada lagi misalnya kalian datang kemudian kasih cash nggak ada, harus semua dibayar online. Misalnya keluhan juga online, semua lah. Gimana kalau pemerintahan sendiri? Kalau kita bicara dulu tentang digitalnya ya. Ya, oke. Kebetulan ketika saya menjadi komisaris sebuah bank, ada temen yang jago di dunia digital. Dia bilang begini, karena temen deket gitu, lo sebutin nama gue katanya, bank mana yang paling hebat tingkat keamanan dan pengamanannya. Saya sebutin, enggak, gue bisa buktiin malu enggak. Nih, yuk kita cari internet yang mana yang kuat. Buka tak. Dia bisa buka. Jebol tuh. Sila. In front of you. Depan aku. Tahu nggak itu berapa tahun lalu? 18 tahun lalu. Anak muda kita. Iya, jadi nggak di 2004 sudah begitu maksud saya. 2004, 2005 itu sudah begitu. Kemarin saya ketemu lagi. Mari kita lihat lagi katanya. Sekarang perbankan mana yang makin keren peningkatan pengamanan itu? Saya sebutin lagi. Iya itu memang diketahui umum kayak gitu. Tapi enggak tuh. Kita buktiin ya. Maka nggak salah nih sekarang nih tipu-tipu online ini kan, kok tiba-tiba hanya undangan pernikahan dibuka, habis. Gila itu. Phishing ya. Jadi kalau itu sih sebenarnya karena memang serbuan tenaga kerja dari luar yang punya kemampuan bermain IT, lalu mereka beroperasi di Indonesia. Bahkan mereka beroperasinya kalau di pulau jauh-jauh, tapi korbannya rata-rata pulau Jawa. Mereka beroperasi bisa di Sumatera, bisa di Batam, bisa beroperasi di Kalimantan atau di Sulawesi, bahkan gitu ya. Terus mereka nyerang habis-habisan orang-orang yang di Jawa. Tapi poinnya adalah ketika kita bicara digital tadi, tiap negara beda-beda basisnya. Karena tergantung pada kekuatan cybernya. Do you think pemerintah yang hanya yang memiliki platform sendiri itu yang bisa survive? Sementara kita ini platform sendiri kita ini nggak ada nih, kita ngambil dari Amerika, ngambil dari negara Eropa gitu kan, jadi tingkat keamanan itu memang jadi. Nah ini punya relasi antara apa yang saya sebut sebagai hardware, hardware tadi ya, tadi pagi kita bahas. Piranti kerasnya dan piranti lunaknya, bukan piranti pemikirannya. Jadi piranti kerasnya hardware-nya, piranti lunaknya software-nya, dan piranti pemikirannya brandware-nya. Selama Indonesia masih sangat tergantung pada dunia luar tentang piranti keras dan piranti lunaknya, maka Indonesia akan mudah sekali dijebol. Apalagi kemudian standarisasi digitalnya itu betul-betul ditentukan oleh kekuatan teknologi luar. Saya membayangkan begini, situasi ke depan itu kan sesungguhnya kerja. Saya pernah nonton
Jason Bourne dan Jesse. Sebelum kita bicara tentang bagaimana film-film lain yang demikian mengembangkan teknologi. Bagaimana manusia, mereka sudah sampai pada nerve design, nerve engineering, berbasis teknologi. Ulang. Jadi bagaimana mempertemukan teknologi dengan biologi, lalu mereka bisa merancang nerve design, nerve engineering. Jadi prekayasaan saraf yang dipertemukan antara kekuatan teknologi dengan kekuatan biologi, kekuatan virus, maksudnya. Dan itu ternyata, maaf harus saya bilang, itu ternyata sudah dibayangkan pada 2003. 2003 itu mereka sudah berpikir sejauh itu gitu ya di dunia sana, bagaimana merancang nerve system itu dipertemukan antara kekuatan virus dengan kekuatan teknologi. Makin hari itu sebenarnya berlatar belakang revolusi biologi latar belakangnya. Nah, revolusi biologi ketemu dengan tatanan jadi begini kan, tadi kan saya bilang misalnya tadi salah satu teman pembicara kita bicaranya dengan pendekatan anatomis, bahwa yang namanya aliran darah itu adalah birokrasi, gitu, misalnya begitu, aliran darah itu birokrasi. Itu masih pendekatan anatomis. Saya kan seperti saya bilang, saya melakukan tambahan 2 di nerve systemnya, gitu ya, dan kemudian hybridnya antara nerve system dengan anatomis system. Sistem sarafnya ya? Iya, sistem saraf dan sistem anatomi. Dan paduan tiganya, jadi ketiga paduannya, paduan antara, sehingga kita utuh melihatnya. Terbayangkankah kalau misalnya Amerika, gitu ya, Rusia, Uni Eropa, Cina, gitu ya, Jepang, Korea Selatan, bahkan Korea Utara sudah sampai pada level itu. Mengerikan nggak? Oh iya, gitu kan? Ya. Kembali lagi. Ya. Gimana kesiapan kita nih? Challenge. Jadi gini, kan pemerintah sekarang ini karena mendorong ya digitalisasi government, maka negara itu juga diarahkan ke sana. Alokasi pembiayaan, bagaimana memberikan pelayanan digital. Kita, kalau saya khawatirnya jangan sampai kita bermain hanya platform, bermain aplikasi, tapi kita lupa bahwa tujuan bernegara ini adalah untuk mendapatkan kesejahteraan rakyat kita. Bagaimana rakyat kita bisa bebas, merdeka ya, seperti tadi diskusikan tadi pagi ya, visi yang ada di pembukaan Undang-Undang 45 untuk bisa kita bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekarang di stage-nya digital government itu, what do you think dengan digital government kita? Kesiapan kita seperti apa dengan tadi challenge yang disampaikan? Pernah ingat tentang MH berapa yang pesawat Malaysia yang jatuh dan tidak ditemukan sampai satu. Yang kedua, coba tarik relasinya dengan perang Amerika dengan Cina dalam konstruksi 4 perang perdagangan, perang ICT, perang nilai tukar, perang kumulasi. Yang direspon oleh Cina hari ini secara terbuka adalah perang chip. Karena Amerika menerbitkan Chip Act. Itu punya relasi dengan bagaimana penumpang pesawat MH itu adalah orang-orang yang sudah berhasil menemukan baru chip di luar Amerika. Isunya itu begitu gitu. Dan ketika Amerika menerbitkan Chip Act, yang protes itu adalah Cina. Tidak ada satu negara pun yang protes Amerika ketika Joe Biden menerbitkan Chip Act, undang-undang tentang chip. Sebagai bentuk kedaulatan teknologi. Itu kata kuncinya. Ya? Sebagai bentuk kedaulatan digital di situ. Gitu ya. Bukan Cina tidak bisa membuat chip, sudah bisa, tapi karena kata kuncinya adalah soal peperangan. Dan bagaimana chip itu dibuat kan sesungguhnya salah satu bahan bakunya Cina sendiri tergantung, Amerika sendiri tergantung pada Cina. Misalnya ketergantungan mineral rare earth-nya Cina, tanah jarang, 82% pasokannya dari Cina. Padahal kita punya mineral rare earth yang terbaik di dunia. Tanah jarang itu yang kita punya tuh, baik di kawasan Jawa Timur maupun di kawasan Sumatera atau di kawasan Sulawesi, mineral rare earth-nya, kalau yang di Sulawesi itu di atas garis khatulistiwa. Kalau yang di Jawa itu di bawah, di Sumatera itu juga masih di bawah. Sehingga kualitasnya memang punya kelebihan sendiri-sendiri. Tapi itu terbaik di dunia. Sehingga tergopoh-gopoh yang namanya Amerika dan Cina bermaksud mengambil mineral rare earth kita. Poinnya adalah tadi
keunggulan teknologi itu ada di bahan baku. Apa poinnya? Poinnya adalah sesungguhnya percaturan ekonomi politik dunia, apakah berbasis ekonomi, apakah berbasis militer, sangat tergantung sekali pada sumber daya alam dan sumber daya manusia gitu. Kita punya sumber daya alamnya, tapi ternyata kita punya problema itu pada sumber daya manusia. Ketemu manusia yang tidak cinta pada bangsa negara ini, gitu itu problematiknya. Jadilah natural resource curse. Iya. Saya juga sumber daya alam ya. Tapi saya juga nggak mau bilang itu laknat. Oh, gitu Atau ya. tapi poinnya adalah soal dunia pendidikan yang dimasukkan ke orang-orang tadi yang tidak punya kecil itu berhasil mengubah kekayaan menjadi bentuk ketersesatan. Oke, sebelum kita akan di jeda berikutnya, Ya. di digital government kita ini kembali lagi. Ya. Are we on the track? Ya, kalau bicara ketertinggalan kita memang tertinggal. No, saya Tapi are we ingin on the track? mengajak pendengar gitu ya dalam pendekatan sistemik struktural. Jadi kita sadari dulu problematik kita secara struktural, baru kemudian nanti juga penyelesaiannya sistemik struktural gitu ya. Kalau pertanyaan apakah digital government kita benar secara penjejakannya, saya ingin mengatakan dilihat dari chip. Enggak. Chip ya. Lalu ketika kita masuk ke dalam hardware, enggak juga. Ketika kita masuk ke dalam software, enggak juga. Aduh, itu seru nih. Berarti cuma tinggal brandware. Brandware-nya ya. Kalau brandware-nya kemudian, maaf saya terusin. Saya kemarin ketemu dengan teman-teman di, di BRIN. Saya bilang begini, ini saya harus ngomong karena ini lembaga pendidikan. Ya. Dari era Soeharto hingga hari ini, kultur bangsa ini adalah tepatnya kultur politik, tepatnya kultur pemerintahan itu tidak menghargai intelektual. Tidak ada penghargaan intelektualitas secara proporsional. Saya nggak minta berlebihan. Saya cuma minta dalam pengertian proporsional. Saya juga minta bukan dalam pengertian buat saya, bukan. Tapi dalam pengertian bagaimana dunia intelektual, orientasi akademik yang muncul menjadi teknokrasi, itu tidak didominasi oleh kelompok tertentu kemudian menyesatkan, gitu ya. Kemudian sementara teknokrasi dari pihak lain diabaikan dan dianggap sebagai pihak yang kalah. Apa poinnya? Bangsa ini tidak, pemerintahan politik di sini tidak fair dalam dunia teknokrasi. Yang mereka menyebut para pemegang posisi, ya lo yang kalah, ya lo tersingkir. The winner takes all, the loser get nothing, gitu kan posisi. Tapi oke lah, ketika kita masuk ke dalam dunia digital, ketika Anda mengambil the winner takes all, the loser get nothing, gitu posisinya, maka digital Anda pun akan berpihak ke satu tempat. Ke satu, dan Center itu, ya? iya. The center which is not us. Iya. Always leading to the most powerful. Dan itu nggak ada cerita yang namanya politik luar negeri bebas aktif jadinya. Jadi artinya saya ingin mengatakan, kalau Anda bicara politik luar negeri bebas aktif, fungsinya secara struktural dari mulai sumber daya, produksi dan distribusi, politik bebas aktifnya, Anda betul-betul menunjukkan sebuah sikap bebas aktif. Ini kan enggak. Oke. Secara teknologi Kita enggak, hold. secara ekonomi enggak, secara politik enggak gitu. Supaya pemirsa kita bisa hold break sebentar. Oke. Kita membahas tentang digital government, kita juga membahas tentang plus minus yang kita hadapi sekarang. Supaya apa sih, kita mau cari solusi nanti ujung-ujungnya, endingnya ya. Oke. Tapi biar kita mau persilahkan Bu Nursi minum kopi dulu. Oke. Ini kopi bukan sembarang kopi, tapi ini kopi Poltek. Terima kasih. Oke pemirsa yang baik hati, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu. Ini semakin semangat karena tadi jedanya itu mengatur kursi. Sakit juga leher ini gini terus ya. Terima kasih, dan yang ngatur Bung Nursi langsung loh. Masya Allah. Tadi ini kita tentang digital government. Saya menginsis pertanyaan Awiro ini, where we are right now, posisi kita di mana? On the track nggak nih? Tapi juga Bung Nursi mengatakan, hey, hold, ada 3 hal nih, do we have that? Kan? 3 hal tadi itu adalah hardware-nya, kita punya nggak nih? Software-nya, brandware-nya, ya? Yang semua tadi Bung Nursi mengatakan, we don't have any. Nah kalau we don't have any, dangerous kita di digital government-nya. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Anywhere, kita di kampus, kita di lembaga negara, ya, lembaga private, harus jadi perhatian kita. Karena kalau tidak, satu dentuman bisa hilang semua, bukan begitu? Ya? Bisa dijelaskan detail lagi di mana kelemahan-kelemahan kita. Ini jadi bukan mencari kelemahan sebenarnya, we want to learn. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki? Dan memang sesungguhnya sejarah pembelajaran saya di panggung politik
itu sesungguhnya bukan mencari kesalahan, Ya. tapi berkontribusi untuk menyelesaikan Ya, masalah. betul, Jadi orientasi hidup kita adalah problem solving, bukan fighting the problem. Yes. Jadi orientasi kita adalah problem solving, bukan fighting the problem. Itu perbedaan. Mungkin orang salah dalam cara pandang tentang saya yang kesannya pesimistik gitu ya. Padahal di belakang itu mereka belum pernah mendengar konsep-konsep solusi yang Enggak dengar saya buat. sampai tuntas biasanya gitu. Iya, dan awal baru pendahuluan, belum ke solusi. Dan Dan biasanya kesimpulan. Iya, dan biasanya orang Indonesia memang maaf ya, mayoritas orang Indonesia males untuk mengikuti secara, dan hanya saya kebetulan mengikuti beberapa orang yang langsung direct ke saya gitu ya. Mereka kalau ngikutinya penuh, sorry to say, mereka the deepest thanks gitu. Satu perasaan terima kasih yang mendalam karena ya itu tadi, saya tidak sedang mengatakan apa-apa, tapi yang sedang saya sampaikan adalah kita perlu belajar memang sesuatu itu tidak hanya permukaan, tidak hanya casing istilah saya, tapi kontennya, komprehensifnya, dan konsistensinya penting. Jadi kontennya, komprehensifnya, konsistensinya itu penting di situ, supaya kita dapat gitu sesungguhnya di belakang itu. Nah, saya jawab dulu sekarang dari pertanyaan apa itu. Sesungguhnya ketika kita bicara e-government, e-budgeting, e-procurement, atau apapun ceritanya yang kita sebut sebagai pemerintahan berbasis digital itu, dia harus menjawab 5 hal. Dia harus menjawab 5 hal. Satu, pelayanan publiknya menjadi lebih baik. Apa indikator pelayanan publik menjadi lebih baik? Dia memuaskan. Apa indikator memuaskan? 2 indikator memuaskan. Orang makin percaya. Jadi orang makin percaya, orang makin menerima gitu ya. Selain orang makin percaya, makin menerima, orang juga makin nyaman. Orang merasa aman berikutnya. Orang merasa punya kecepatan yang cukup. Dan orang merasa mendapat layanan yang andal. Di situ ketemu tuh kinerja optimal dari pemerintahan. Ini harus menjadi indikator ya. Iya. Yang harus direspon bukan saja Kemenpan kalau berurusan Seluruh, dengan SDM, jadi tapi seluruh. Jadi indikator yang disebut dengan membaiknya kinerja layanan pemerintah berbasis itu elektronik atau berbasis digital, maka dia berarti membaiknya kualitas layanan. Kualitas layanan itu minimal dia harus melahirkan kepuasan. Kepuasan itu ada 4 indikatornya tadi, gitu. Nah, cara berpikirnya. Kalau itu tidak terjadi, seperti kemudian banyak dikeluhkan, oh itu e-procurement cuma namanya saja, padahal arisan. gantian. Iya, padahal itu arisan. Dulu ya. Iya. Perusahaan saya dulu Iya. ya. Dan saya ketemu juga dengan teman-teman yang melakukan perekayasaan seperti itu gitu loh. Wah, ini begini rekayasanya begini. Luar biasa gitu. Dan itu hampir di semua kementerian begitu. Apa dong artinya? Kita bicara e-procurement. Apa dong artinya kita bicara e-government? Saya bahkan pernah berhadapan dengan yang namanya satu pemerintah di daerah tingkat 1, tingkat 2. Saat belum mengakui ada undang-undang keterbukaan informasi, ketika kita bicara budgeting gitu ya, itu mereka menganggap sebagai sesuatu yang rahasia. Padahal itu hak publik gitu ya. Dan bagaimana mungkin hak publik dianggap sebagai sesuatu yang rahasia gitu. Sama seperti juga kita bicara tentang katakan berapa anggaran 23 triliun untuk IKN misalnya. 23, ya. Bagaimana relasi 23 triliun itu dalam rangka melihat IKN sebagai bentuk ibu kota negara baru yang memenuhi prinsip-prinsip tentang sebuah ibu kota dalam perspektif ekonomi politik dan geopolitik misalnya. Apalagi dalam tata ruang misalnya. Ekonomi geopolitiknya kayak gimana, tata ruangnya kayak apa. Ini 23 triliun ini jangan-jangan nanti jangan-jangan tuh sikap waspada bukan curiga. Dan kalau tidak terjawab, trust itu yang jadi taruhan. Ambruk. Nah, jadi taruhan trust. Iya, di Amerika kajiannya namanya Why People Don't Trust the Government. Kenapa masyarakat tidak percaya dengan pemerintahan? Itu bermula dari problem tax. Tapi berikutnya mereka juga bermula dari problem, ingat nggak ketika Donald Trump dicabut dari Twitter? Ya, Donald Trump di ban Twitternya, Donald Trump juga dicabut di beberapa.
itu menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemerintahan kayak gitu. Apa poinnya? Penguasa digital itu adalah penguasa pemerintahan tersendiri. Makanya sampai saya ngeledek, itu masa kedua sebenarnya presiden. Nah, yang menarik bagi Elon Musk adalah ketika dia menjadi penguasa Twitter, dia bertanya, apakah saya cukup kompeten mengelola Twitter? 51 atau 54%, saya lupa. Anda tidak layak untuk mengelola sebagai pemimpin tinggi Twitter. Dia mundur. Padahal itu suara belum tentu memang berkualitas, ngerti nggak? Dari para pihak. Tapi dia terima keputusan itu sebagai suara mayoritas. Dan dia biarkan orang lain mengelola, sementara dia menjadi driving to changing, driving to the achievement istilah dia. Bagaimana dia mengelola. Nah, poinnya adalah ketika kita bilang pemerintahan yang berbasis digital, maka kualitas layanan publik membaik. Apa kata kunci kualitas layanan publik membaik? Sumber daya terkelola dengan adil, produksi terkelola dengan baik, gitu kan? Distribusi tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Ujungnya adalah muncul rasa kesejahteraan yang diikuti dengan keadilan, lalu lahirlah kehidupan nyaman. Dan karena itu membaiklah modal sosial. Karena membaik modal sosial maka menguatkan pertahanan negara, gitu mikirnya. Tek gitu mikirnya berpikirnya. Jadi ciri-ciri bahwa kita memang sudah terdigitalisasi pemerintahan kita, khususnya dari sisi pelayanan tadi ya. Iya. Dan itu berdampak banyak Banyak sekali. Kecepatan, aksesnya, kualitasnya, termasuk unsur ekonomi juga. Iya. Jadi, makin murah ya. Jadi jangan ketika mengatakan digitalisasi, masyarakat masih butuhkan segala macam dokumen dalam bentuk hard copy datang gitu kan? Dan pada saat yang sama layanan publik tetap tidak membaik dan tetap mahal. Ya tetap mahal. Tetap mahal. Nah, aneh itu tetap mahal ya. Oke, baik. Yang kedua apa nih? Kalau kita lihat dari aspek bagaimana layanan publik harusnya lebih cepat, lebih akurat, lebih aktual, lebih relevan, lebih signifikan, lebih aman, lebih nyaman, lebih murah, lebih cepat, maka yang kedua sesungguhnya dia harus memberikan satu kepastian. Kepastian, ya oke. Nah, saya ambil contoh begini. Bagaimana mungkin itu hak rakyat tapi Anda gantung-gantung sehingga tidak ada kepastian? Padahal sudah digital. Misal? Banyak. Anda layanan pertanahan aja deh. Ini sekarang dengan bank tanah ini. Layanan apa yang layanan pertanahan aja deh gitu. Bisa kita buat juga misalnya layanan masyarakat pada persoalan apakah izin-izin lainnya seperti apa gitu. Ujung-ujungnya adalah pertanyaan menjadi begini. Kalau kami memberi ini ujung digital government ujungnya adalah kalau kami menyerahkan atau mengamanatkan kedaulatan kami kepada partai politik. Lalu kami juga membiayai lewat pajak. Apa yang kami raih sesungguhnya? Kalau ternyata Anda tidak memberikan kebaikan apa-apa buat kami. Itu pertanyaan. Makanya muncul, kenapa pemerintah tidak layak dipercaya? Yang saya sebut sebagai political distrust tadi. Karena tadi tidak melahirkan apa yang disebut dengan saya kan memberikan amanah itu pada Anda, kedaulatan saya. Dan saya bayar Anda dengan saya bayar pajak. Lalu kemudian Anda dengan amanah itu enak-enaknya berhutang dan tidak balik juga hutang itu kepada. Dan ketika mengambil kebijakan, make a distance gitu kan. Saya nggak tahu kok tiba-tiba ada kebijakan bisa begitu. Dan itu kemudian berikutnya masalahnya adalah menimbulkan luka rasa keadilan. Rasa keadilan terluka, rasa keadilan cedera. Itu problematiknya bukan sekedar digital track-nya benar atau salah. The content of digital track itu yang bermasalah gitu loh. Ini quote-nya bagus ya, luka rasa keadilan. Jadi jangan sampai digital government kita ini justru menimbulkan melukai ya rasa keadilan. Oke, jadi tadi satu, pelayanan publik yang mesti lebih cepat, lebih terakses, lebih berkualitas, ada kepastian di dalam. Tinggal ini pelayanan kesehatan misalnya, Anda akan mendapatkan obat Anda dalam 1-24 jam. Pelayanan perizinan, 2x24 jam gitu kan. Pelayanan pendidikan, kerusakan jalan misalnya diperbaiki 3x24 jam gitu ya. Jadi ada kepastian. Oke, good. Termasuk misalnya laporan-laporan ke kepolisian. Ini lebih dahsyat lagi. Tapi saya pernah, karena kami di lembaga administrasi negara nih, banyak menguji teman-teman dari kepolisian. Mereka tuh sudah maju pikirannya. Mereka misalnya ada salah satu yang saya uji menciptakan satu aplikasi. Bagaimana masyarakat itu bisa mengetahui sejauh mana laporan mereka kepada
kan kita gelap nih, ketika ada masalah lapor ditindaklanjuti apa tidak tergantung siapa di dalam gitu kan. Nah ini rupanya ada aplikasi ke sana supaya masyarakat bisa melihat, itu salah satu mungkin. Salah satu LP, mengikuti LP. Ya, itu bisa diikuti. Kepastian ya. Kepastian. Nah, tapi jangan salah, ada politik hukum. Ada politik hukum di situ. Apa yang saya maksud sebagai politik hukum? Polisi punya sikap politik dalam melakukan penegakan hukum. Ya, politik hukum. Nah, sikap politik hukum itulah yang kemudian lagi-lagi menelikung e-government, menelikung law enforcement. Jadi yang sudah on the track nih. Ada politik hukumnya. Sudah, law enforcementnya melakukan keruan. Iya. Dan saya ambil contoh begini. Mestinya saya kebetulan menjadi dosen untuk SPMT beberapa tahun lalu sampai dengan 2015-an saya masih tetap menjadi dosen SPMT. Salah satu tesis yang terbiasa saya bangun adalah bagaimana kinerja pemerintahan berhubungan dengan kriminalitas. Bagaimana kinerja pemerintahan berhubungan dengan kriminalitas. Kalau kinerja pemerintahan tadi basisnya digital, lalu kemudian kriminalitasnya basisnya digital, law enforcementnya basisnya digital, bisa hebat nggak? Bisa tertelusuri. Itulah film-film NCIS. Jadi crime investigative science gitu ya. Kita nonton bagaimana penelitian atas kriminal berbasis motif, dan selalu dipertanyakan motifnya apa nih? Basisnya digital banget gitu loh, Kak. Luar biasa gitu. Satu lembar rambut ini jadi maknanya luar biasa. Artinya sekali lagi kalau kita mau ngambil gitu ya, kalau perkembangan tadi yang saya bilang, kinerja pemerintahan yang basis digital gitu ya, diterima oleh masyarakat yang juga sudah ketemu digital, lalu dilakukan penegakan hukumnya juga, law enforcementnya juga, law enforcement, dia mestinya akan makin mendekati dengan tujuan hidup bernegara. Jadi visinya jelas, bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur, 5. Tapi misinya itu tergantung sekali pada proses pelaksanaannya. Kita sudah menetapkan kokohnya hidup kita begini, gitu. Lalu kita dalam rangka mencapai alinea 4, gitu ya. Melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan, ngebangun rasa keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa dengan model begitu gitu ceritanya. Tapi ditentukan sekali oleh proses politik dan partai politik. Ya rusak semuanya, nggak keruan. Reformasi ini kemudian matang atau tidak matangnya dalam proses politik itu. Nah, ketika kita ikut-ikutan menggunakan istilah reformasi itulah kita terjebak sesungguhnya. Kenapa? Kenapa negara maju tidak pernah juga melakukan reformasi? Atau katakanlah kritik Amerika, kritik para intelektual di negara maju tentang pentingnya Bank Dunia dan IMF melakukan reformasi. Tapi ternyata kan gak gitu ya. Iya. Dia ingin mereformasi padahal dia memberikan utang-utang kepada negara. Next. Tadi udah 2 tuh pelayanan publik jadi. Teman-teman, kita mau lihat pelayanan digitalisasi government kita seperti apa. Kita boleh mempertanyakan, tadi baru 2 nih yang keluar nih. Pelayanan publiknya seperti apa ya? Kemudian apakah sudah ada kepastian dalam pelayanan tersebut? Masih ada? Masih ada lagi. Yes. Kalau kita lihat dari aspek pelayanan publik, maka kata kunci berikutnya adalah ketika orang hanging, kan tidak berarti layanan publik berbasis digital itu selalu running well, tidak harus begitu. Security-nya ya? Selain security-nya, itu juga face-to-face communication-nya. Ya. Jadi face-to-face communication tetap diperlukan. Saya ngambil contoh begini. Saya pernah menyaksikan satu kondisi di luar sana gitu ya. Digitalnya sudah luar biasa. Perkayasaan antara biologi dengan IT itu sudah luar biasa. Tapi ternyata hanging. Yes. Karena tetap manusia tidak sempurna. Ya. Karena tidak sempurna. Maka terjadilah face-to-face communication. Nah, dalam face-to-face communication itu luar biasa lagi. Di situ perilaku melayani, itu menjadi penting. Itu sebenarnya yang disampaikan itu terjadi di bimbingan S2 saya ini. Kebetulan salah satunya dia itu bagian pelayanan untuk penanaman modal. Jadi sudah online semua, tapi ternyata setelah dia riset, saya meminta mereka untuk mix method gitu kan. Berapa yang membutuhkan face to face, berapa yang sudah merasa tercukupi dengan layanan online.
jauh lebih banyak yang membutuhkan face to face, even though sudah ada layanan. Jadi even though mereka harus jalan berkilo-kilometer gitu ya, jalan ke kantor, buang transportasi, buang waktu, tapi mereka masih merasa bahwa layanan face to face ini penting. Kepastian di situ kata kuncinya. Kepastian. Jadi setelah namanya seluruh proses itu berjalan tapi tidak melahirkan satu kepastian, mereka butuh face to face. Nah, pada saat butuh face to face itu kata kunci berikutnya adalah soal bagaimana karakter layanan. Dan begitu karakter layanan itu menyangkut soal rekrutmen. Jadi karakter layanan masuk yang keempat nih. Iya, karakter layanan, dan itu akan muncul dalam apa gunanya Anda menggunakan e-government gitu ya, digital government, tapi kemudian karakter layanannya tetap lambat. Lah, karakter layanannya tetap tidak akurat. Karakter layanannya tetap tidak memuaskan. Karakter layanannya tetap memerlukan masukan. Nah, saya ambil contoh nih, saya dulu punya asisten mau berobat. Sudah daftar online kan? Daftar online. Ternyata dia masih tetap harus datang subuh. Udah datang subuh, sholat subuh di sana. Ternyata dia dapat layanan itu sore. Dia dapat nomor 176. Udah sholat subuh di rumah sakit nih. Saya tidak mengerti bagaimana pelayanan yang online itu ternyata nggak direct gitu. Sampai di rumah sakit itu tetap lagi nomor antri. Ini double standar pelayanan antara malu-malu ingin mengatakan digital tapi tetap ada pelayanan non digitalnya. Apa artinya? Itu bukan hanya terjadi di rumah sakit. Ada ya. Itu juga terjadi di tadi yang saya bilang, layanan dalam rangka IMB, layanan dalam rangka sertifikat, layanan dalam rangka lain-lain. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya memang akhirnya bagaimana membangun kesadaran para pemangku di dalam pemerintahan itu untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab secara penuh atas apa yang dilakukan. Nah, ketika kita minta bertanggung jawab secara penuh atas apa yang dilakukan, full responsibility, itu kan sense of belonging, rasa memiliki. Bukan karena reward. Do I have reward karena memberikan pelayanan terbaik atau sama aja saya memberikan pelayanan Kementerian terbaik? Keuangan sudah memberikan reward yang luar biasa, remunerasi yang luar biasa pada minimal pada Dirjen Pajak dan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Poinnya, Anda bisa lihat kayak gimana. Kapan Anda bisa mencapai tax ratio dengan baik? Sampai akhirnya IMF menyatakan seperti itu, sampai OECD bisa menyatakan kayak gitu, sampai Standard & Poor's menyatakan, Bank Dunia bahkan menyatakan kayak gitu. The point. Itu ceritanya kayak gitu loh. Begitu juga kalau kita berpikir tentang cukai. Kenapa masih ada macam-macam soal cukai? Itu point. Orang masih, kemarin ada orang datang pada saya tentang keluhan tentang layanan bea cukai macam-macam. Itu kan bukan soal reward akhirnya. Padahal mereka sudah setara loh gajinya dengan pegawai swasta. Bahkan lebih. Bahkan kalau kami dalam kajian kami beberapa petugas di situ gajinya sudah jauh di atas pegawai swasta. Gitu. Poinnya bukan lagi poinnya adalah tadi bagaimana Anda memiliki tanggung jawab, dan dalam tanggung jawab itu Anda merasa penuh memiliki pekerjaan dan Anda berpikir bahwa Anda sedang dipercaya. Tadi konsepnya soal integritas jadinya. Integritas. Jadi tadi saya kesimpulannya satu kata aja. Integritas. Gitu. Oke, Bu Nursi, Yeah. kita akan masuk di segmen terakhir ya. Yeah. Kesimpulan kita sudah mengidentifikasi ini sebenarnya. Ketika kita ingin mengatakan are we in the digital government, kita coba cek bagaimana model pelayanan kita. Model pelayanan ini apakah sudah bisa mengakses lebih banyak orang, kualitasnya juga sudah lebih bagus, lebih cepat, lebih murah. Ya, jangan sampai sudah digital malah lebih mahal kan? Yeah. Kemudian juga ada kepastian di sana, kepastian pelayanan. Misalnya ketentuan hari misalnya atau jam. Kemudian ada alternatif, jadi tidak hanya digital kemudian lepas. Apakah ada alternatif face to face services? Bukan saja karena udah mentok layan misalnya lagi off nih pelayanan kan, tapi memang selalu alternatif untuk bisa. Sama kalau kita telepon perbankan, semua kan digital sekarang. Tapi ada opsi kita mau bicara dengan orang, kan, untuk dilayani. Dan yang terakhir tadi karakter layanan. Dan saya kira ini memang kultur, ya. Bu Nursi tadi sudah menyatakan kultur kita bagaimana mengubah kultur pelayanan yang merasa self belonging dengan pekerjaan tersebut sehingga kita berikan pelayanan yang terbaik.
tentu tadi berkorelasi positif dengan rekrutmennya. Dari rekrutmen seperti apa? Kalau mereka tidak punya sense of belonging dengan pekerjaan itu, ya ala kadarnya. Ada satu kata kunci terakhir. Open mind. Open mind. Jadi belajar, saya kebetulan belajar seperti saya sebut dari sejak pagi dengan Prof. Nurlia. Saya belajar kebetulan studi banding saya di 3 negara. Saya belajar Amerika, saya belajar Jerman, saya belajar Korea. Satu problem yang saya dapat dari di sana adalah ketika mereka merasa ingin memenuhi panggilan konstitusinya, panggilan amanah kekuasaannya, maka open mind mereka adalah mereka membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang punya nilai lebih untuk berkontribusi pada pemerintahan, berkontribusi pada pemerintah, dan pemerintah memberikan apresiasi dan respek atas kontribusi itu. Jadi nggak tertutup. Tidak tertutup. Nggak dimusuhi juga. Jadi saya juga tidak kepingin orang seperti saya. No, bukan itu. Tapi kalau saya lihat bagaimana, saya baca langsung loh. Misalnya bagaimana Gedung Putih membuka partisipasi publik dalam rangka memberikan layanan terbaik untuk mengatasi ketimpangan rasial, ketimpangan pendapatan, dan hal-hal lain dalam rangka perkembangan ke depan. Hingga hari ini misalnya, Anda bisa melihat Mark Zuckerberg tidak ketemu dengan yang namanya Google, tidak ketemu sama yang namanya Twitter. Itu kemudian mereka masalahkan digital. Kalau di Jerman, mereka mencoba menjadi satu, lalu kemudian mereka, walaupun sekarang terjadi juga perbedaan politik, tapi minimal mereka hendak mengatakan kami terbuka, silakan dalam rangka mengoptimasi layanan kami dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Di Korea sama, kayak gitu. Anda lihat nggak kasus yang kemarin waktu peringatan Halloween itu, sang menteri sehari begitu mengundurkan diri. Ada responsible integrity. Iya, ada muncul di situ bukan kemudian Anda saling mendukung untuk meraih tahta dan harta, bukan itu gitu. Tapi untuk mengoptimasi amanah yang diberikan pada Anda dan Anda pertanggungjawabkan. Dan itu problematiknya bukan punya sekedar pada masyarakat umum, tapi problematiknya pada elit. Jadi problem elit itu yang akhirnya membuat e-government itu atau digital government itu tidak memberi kontribusi positif atau gerakan pelayanan yang lebih optimal gitu. Boleh saya tambah tadi ya, tadi ada 1, 2, 3, 4 karakter layanan. Yang kelima itu tergantung leadernya. Iya, tergantung leader sebagaimana saya sebut. Tetapi tergantung leader itu, ketergantungan leadernya bukan sekedar pada soal kualitas pengambilan keputusan, tapi pada sikap open mind. Membuka ruang. Jangan meminta masyarakatnya open mind, tapi dia sendiri nggak mau gitu. Dia sendiri enggak. Dan menjaga feodalisme. Itu problematiknya gitu di situ. Kalau sudah ada kata pokoknya, selesai. Sudah tertutup gunanya. Saya kira gitu. Teman-teman, kita akan menutup diskusi kita tentang digital government ya. Tadi tentu sebenarnya ini saya merasa ini harus berseri ya. Tapi kita mengundang Bu Nursi ini untuk bedah buku, tapi kita culik gitu ya. Jadi Bu Nursi, tadi kan ini sebenarnya tadi ngobrol-ngobrol nih, materi kita ini bukan untuk sekedar mendapatkan subscribe ya. Materi kita adalah untuk belajar, jadi untuk mahasiswa yang saya kira kalau mahasiswa kami juga S1, S2, S3 ada mata kuliah terkait dengan inovasi pemerintahan ya, e-government. Nah, ini menarik untuk mendengarkan langsung dari ahli ya yang melakukan riset-riset, kajian-kajian tentang pemerintahan digital salah satunya. Ujungnya dari digital government tadi adalah bagaimana satu kualitas kebijakan berbasis pada data yang aktual dan akurat. Nah, tadi di awal kita sempat menyinggung bahwa dari sisi hardware kita masih kesulitan. Software juga masih banyak yang it is not our production. Itu copy dari itu kan kalau sudah punya orang, data kita udah dimiliki dan begitu banyak sekali data kita tersebar gitu ya. Brandware kita, pemikiran kita juga pemikiran sudah ada yang bagus nih, tapi kemudian tidak diakui dan ujung-ujungnya dipolitisasi lagi gitu kan, atau disampaikan tapi tidak menjadi kepentingan. Contoh vaksin deh, kan ada dalam negeri tapi kita masih suka impor. I see, betul. Sementara
Saya sempat berkunjung ke Kuba. Iya. Kuba negara kecil hanya 11 juta penduduk. Dengan bangga mereka punya 3 vaksin. Iya. Kecuali gitu kan kok kita ya Iya. 270 juta. Tapi Iya. anyway, dengan kekurangan itu menurut sih sekaligus penutup nih. Iya. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama tentu kalau saya gitu ya, mari kita tidak berhenti, kalau saya nih, tidak berhenti berkreasi, berinovasi. Ya. Karena hidup kita ditantang untuk terus punya semangat berkreasi dan berinovasi. Selalu memikirkan yang terbaik. Cuma masalahnya kok berkreasi, berinovasi tidak dilirik oleh negeri sendiri, dicaplok oleh negara luar gitu kan? Kalau saya tidak pernah surut. Gitu. Saya tidak pernah surut. Jadi karena kalaupun negara ini misalnya tidak menghargai, pemerintahan ini tidak menghargai gitu ya, ya kan hidup itu imbang. Selalu saja ada penghargaan, penghormatan dari pihak lain, selalu saja ada. Jadi karena kita mulai dengan konsep hidup berimbang gitu ya, sepanjang kita memang ingin hidup bermanfaat bagi banyak orang dan manfaat itu dirasakan banyak orang, selalu saja akan datang sikap penghormatan, penghargaan. Dan saya gitu. kira ada tambahan gitu. Iya. Nasionalisme itu. Iya tadi. Iya. Tadi saya amazed dengan orang-orang Singapura yang kita undang untuk menjadi ahli IT. Ternyata orang-orang kita juga gitu kan. Kalau mereka punya nasionalisme luar biasa. Iya. Terus apa lagi? Kalau dilihat dari kondisi begitu gitu, makanya memang kita mesti perbaiki sesungguhnya. Kalau saya bilangnya bagaimana hidup berkeluarga itu saling harga menghargai, hormat menghormati. Sehingga dunia pendidikan kita pun misalnya begini, berhentilah membangun feodalisme baik di rumah, di sekolah, di masyarakat maupun di panggung politik. Berhentilah membangun feodalisme itu. Mari kita tegakkan azas apa yang saya sebut sebagai 5P. Azas yang betul-betul menegakkan sikap proporsional, sikap prudensial, sikap profesional, sikap public domain, kalau kemudian family domain gitu ya. Iya. Jadi kalau di publik kita bicaranya public domain, kalau di keluarga kita bicaranya family domain gitu ya. Dengan aturan-aturan yang membangun adab yang secara baik sehingga kejujuran diutamakan. Ya. Ketika kejujuran tidak ada, maka apapun yang kita kerjakan itu berantakan. Nah, hilangnya kejujuran itu membuat, maaf ya, mayoritas pekerjaan kita menjadi sia-sia. Jadi ketika pekerjaan itu tidak dibangun dengan dasar kejujuran, saya ulang. Ketika sebuah pekerjaan tidak dibangun didasarkan atas kejujuran, mayoritas pekerjaan akan sia-sia. Hidup akan sia-sia dan kemudian terhempas oleh waktu begitu saja. Lalu orang kemudian tidak lagi menghargainya karena tidak dibangun dengan kejujuran. Karena double impact-nya adalah ketidakjujuran akan ditutup lagi dengan Ketidakjujuran. ketidakjujuran. Seterusnya sampai membesar. Tahu nggak? Itu Ternyata rusak. bolong di dalam. Itu rusaknya di mana tahu? Rusaknya kalbunya. Begitu rusak kalbu, maka dia akan penuh dengan kerusakan di dalam hidup. Orang itu tidak tahu bahwa dusta itu sesungguhnya merusak dirinya sendiri. Sudah pasti merusak orang lain, tapi yang pertama kali dirusak adalah dirinya. Itu ketidakjujuran, itu dusta. Demikian mendalamnya problematik itu gitu. Jadi bicara digital government tanpa kejujuran itu mustahil karena digital sendiri kejujuran. Saya ulang, digital sendiri kejujuran. Digital nggak bisa bohong, algoritma itu tidak bisa bohong. Apakah Anda menggunakan? Tapi sama di yang Mac itu jadinya bisa miring-miring. Iya. Politiknya itu yang membuat digital itu jadi miring-miring gitu. Masya Allah, luar biasa. Saya sampai lupa menghitung waktu, tapi saya perkirakan tadi ini kita sudah lebih dari 60 menit ya. Jadi kalau ada kultum 7 menit, ini mungkin 70 menit tadi ya. Dan kok tiba-tiba beralih kepada ceramah agama nih kita ini. Yang intinya adalah ketika kita bicara digital government, memang tadi ada pelayanan cepat, ada kepastian, ada face-to-face pelayanan, ada karakter pelayanan yang melayani, dan ujung-ujungnya tergantung dari leadership-nya, ya kan? Tapi semua nanti kemudian dibungkus dengan integritas diri kejujuran. Whatever the system, pengawasan, ya, itu kalau kita nggak jujur, tidak punya integritas, artinya tadi hambat. Nah, teman-teman, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Nusi ya, Masya Allah, Bu Nusi sehat selalu. Insya Allah. Kita janjian mau goes nih bareng ya. Dan Insya Allah teman-teman, kita bertemu lagi dalam podcast berikutnya pada tamu-tamu spesial kami pada acara-acara di kampus Politeknik SDA Jakarta. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.